Halo Sobat Religi, perkenalkan nama saya Lisna Novelina Tambunan. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2025 dari instansi Kementerian Agama Kabupaten Toba Samosir, Satuan Kerja Mintoba Samosir, Angkatan 13, Kelompok 3. Di sini saya akan menyampaikan tugas individu agenda 3 yaitu analisis isu manajemen ASN di unit kerja. Adapun isu yang terjadi di unit kerja saya yaitu di Mintoba Samosir, yaitu isu yang pertama, rendahnya minat belajar peserta didik dalam pembelajaran PJOK yang dilaksanakan di dalam ruangan kelas. Isu yang kedua yaitu keterbatasan fasilitas teknologi dalam pembelajaran PJOK melalui video pembelajaran dengan menggunakan proyektor. Isu yang ketiga yaitu rendahnya prestasi peserta didik Mintoba Samosir pada bidang olahraga. Dalam tabel berikut ini, telah saya tuliskan mengenai data dan fakta dari isu, dampak dari isu, dan pihak yang terkena dampak dari masalah isu yang telah saya identifikasi. Dalam penetapan isu, saya menggunakan teknik analisis USG untuk mengetahui tingkat urgensi, keseriusan, dan seberapa buruk dampak isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Adapun isu pertama menjadi peringkat yang pertama, isu kedua menjadi peringkat yang ketiga, dan isu ketiga menjadi peringkat yang kedua. Berdasarkan hasil analisis menggunakan teknik USG, isu paling prioritas atau utama atau core issue adalah rendahnya minat belajar peserta didik dalam pembelajaran PJOK yang dilaksanakan di dalam ruangan kelas. Di sini saya juga menggunakan teknik analisis isu fishbone. Teknik analisis fishbone atau yang dikenal sebagai diagram tulang ikan merupakan metode sistematis untuk mengidentifikasi dan mengorganisasikan berbagai penyebab potensial dari suatu permasalahan utama. Metode ini memvisualisasikan hubungan sebab akibat dengan menempatkan permasalahan utama pada bagian kepala ikan dan mengelompokkan faktor-faktor penyebabnya ke dalam cabang-cabang yang merupakan tulang ikan. Berikut merupakan diagram fishbone dari isu saya. Saya menggunakan teknik analisis fishbone 6M. Dan yang menjadi kepala ikan adalah rendahnya minat belajar peserta didik dalam pembelajaran PJOK di dalam ruangan kelas. Setelah melakukan teknik analisis fishbone, saya membuat gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu rendahnya minat belajar peserta didik dalam pembelajaran PJOK yang dilakukan di dalam ruangan kelas. Yang pertama yaitu penerapan model pembelajaran interaktif. Contohnya seperti menggunakan metode fun learning, yaitu seperti kuis interaktif, role play, permainan kecil. Lalu yang kedua yaitu mengintegrasikan teori dengan praktik sederhana di dalam kelas, misalnya simulasi gerakan ringan. Yang ketiga menggunakan metode cooperative learning, yaitu metode kerja kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas seperti membuat strategi permainan atau diskusi tentang pentingnya olahraga. Yang kedua yaitu penggunaan media digital. Contohnya itu seperti video pembelajaran. Tampilkan teknik olahraga melalui video yang menarik agar siswa lebih mudah memahami gerakan. Video ini bisa diputar menggunakan proyektor. Yang kedua yaitu penggunaan gamifikasi. Gunakan aplikasi atau permainan berbasis teknologi untuk mengajarkan materi PJOK secara interaktif. Contohnya seperti web wortel, Mentimeter, quizzes, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu lingkungan belajar yang menarik. Contohnya membuat dekorasi ruangan dengan poster bertema olahraga untuk menciptakan suasana yang lebih menyenangkan. Yang kedua, buat ruangan kelas lebih fleksibel dengan mengatur ulang meja dan kursi agar siswa bisa bergerak lebih bebas. Yang ketiga, memberikan penghargaan sederhana bagi siswa yang aktif dalam pembelajaran. Lalu selanjutnya yaitu peningkatan kompetensi guru. Adakan pelatihan bagi guru PJOK untuk menguasai metode pembelajaran inovatif dan penggunaan teknologi dalam kelas. Lalu, gagasan kreatif selanjutnya mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, yaitu memberikan contoh kasus olahraga populer yang dekat dengan siswa, dan mengaitkan teori dengan pengalaman olahraga sehari-hari. Keterkaitan isu dengan Smart ASN dan manajemen ASN. Dengan Smart ASN,
Yang pertama yaitu guru PJOK sebagai ASN dituntut mampu memanfaatkan media interaktif seperti video pembelajaran, aplikasi olahraga, simulasi gerak tubuh agar pembelajaran di dalam kelas tetap menarik. Yang kedua yaitu Smart ASN menuntut guru tidak hanya terpaku pada metode konvensional, melainkan menghadirkan inovasi pembelajaran aktif meski di ruangan terbatas. Selanjutnya yaitu keterkaitan isu dengan manajemen ASN. Yang pertama, perencanaan SDM pendidikan. Maksudnya di sini adalah manajemen ASN memastikan guru PJOK mendapat pelatihan khusus tentang strategi pembelajaran inovatif di kelas. Yang kedua yaitu pengembangan kompetensi. Guru harus dibekali dengan keterampilan pedagogik berbasis teknologi dan pendekatan kreatif agar mampu mengembangkan minat siswa. Yang ketiga yaitu kinerja dan evaluasi. Kinerja guru PJOK harus diukur bukan hanya dari kehadiran guru, penyampaian materi, tetapi juga dari sejauh mana ia mampu meningkatkan motivasi, partisipasi, dan prestasi siswa. Yang keempat yaitu kebijakan sekolah atau instansi. Dukungan manajerial dalam bentuk penyediaan sarana, LCD, proyektor, aplikasi pembelajaran, alat peraga olahraga sederhana menjadi bagian dari manajemen ASN yang baik. Dari analisis isu manajemen ASN di unit kerja saya yaitu Mintoba Samosir. Terima kasih.